dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan lewat kebenaran-Mu ini Tuhan, kami rindu bukan sekedar hanya mengisi otak kami, tetapi bahwa kebenaran ini mengubah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini ada waktu kita bisa bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu mungkin hanya sekedar info bahwa dari tadi pagi KU1 ada sedikit problem di multimedia, lalu tadi di WM juga ada sedikit problem. Ya, semoga masalah-masalah ini tidak menghalangi kita, tidak membuat hati kita mungkin akhirnya kenapa nih ibadahnya tidak lancar begitu, tidak ada ayat berita anugerah begitu ya. Memang ada sedikit kesalahan teknis ya, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita, dan ini adalah seri khotbah pengakuan iman rasuli. Bisa bantu klikkan? Ya, jadi minggu pertama kita sudah belajar bersama-sama tentang aku percaya. Lalu minggu kedua kita belajar tentang Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Lalu minggu ketiga itu kita bicara mengenai Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Dan hari ini, minggu ini kita belajar tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, jadi dalam bulan ini dan nanti 2 bulan depan kita akan bicara mengenai pengakuan iman rasuli. Karena Bapak Ibu nanti kita bulan Maret kita akan skip dulu tentang pengakuan iman rasuli karena kita akan masuk di dalam doa 40 hari yang akan dilaksanakan di gereja ini menjelang begitu ya, memperingati kematian dan kesengsaraan Tuhan Yesus, Jumat Agung dan Paskah. Maka nanti di bulan Maret ini kita akan fokus di dalam kita berbicara mengenai doa. Apa itu doa, mengapa kita berdoa, esensi dari doa itu sebenarnya apa begitu. Jadi nanti bulan Maret kita akan skip dulu pengakuan iman rasuli. Nanti di bulan April barulah kita melanjutkan seri khotbah pengakuan iman rasuli. Amin. Oke, kita masuk di dalam poin kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara mengenai setiap kita orang Kristen, bahwa kita itu memiliki perjalanan iman yang berbeda-beda. Mungkin kita pada saat ini, yang hadir pada hari ini, mungkin kita sudah baru 1 tahun mengenal Tuhan, atau ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan mungkin ada yang lahir dari keluarga Kristen, dan perjalanan iman kita itu berbeda-beda. Oke, bisa bantu? Oke, nah Bapak Ibu Saudaraku, tetapi bahwa inti dari iman kita, inti dari kita mengikuti Kristus, itu bukan berbicara mengenai soal berapa lama, durasi, berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kedalaman pengenalan kita akan Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, pengenalan inti dari iman Kristen ketika kita percaya kepada Tuhan, itu bukan sekedar hanya bicara durasi berapa lama kita percaya, kita mengikuti Tuhan. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana kedalaman pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Sudah berapa lama kita yang hadir pada hari ini mengikuti Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, sejauh mana kita benar-benar mengenal Tuhan? Oke. Mungkin ada satu yang standby untuk bantu ya, supaya tidak menghalangi ya. Oke ya, Bapak Ibu jangan terganggu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi pertanyaannya begini, sejauh mana kita benar-benar mengenal Tuhan? Atau pertanyaan lebih lanjut, yaitu Tuhan seperti apa yang kita percayai? Tuhan seperti apa yang kita percayai? Dan hari ini tema kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti Tuhan Yesus adalah Tuhan kita itu Tuhan seperti apa yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita layani, yang selama ini kita ikuti. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan seperti apa yang kita percayai? Apakah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita barulah kita anggap itu Tuhan? Ataukah bagaimana jika kita
tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, apakah Tuhan itu masih menjadi Tuhan kita? Maka Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa pertanyaan, next. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita perlu pikirkan bersama. Jika kita tidak mengalami mujizat, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Ini pertanyaan untuk kita semua. Jika kita tidak mendapatkan jawaban doa yang kita harapkan, apakah kita tetap setia? Jika jalan hidup kita ini tidak semulus apa yang kita inginkan, apakah kita masih mengakui Yesus itu sebagai Tuhan kita? Ataukah Bapak Ibu, jika kita harus menghadapi penderitaan, kita menghadapi masalah, begitu. Kita mungkin sampai kita kehilangan orang yang kita kasih. Pertanyaannya, apakah kita tetap memilih untuk mengikuti Tuhan atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menolong kita untuk melihat, sekali lagi, untuk melihat siapa Yesus. Dan ini adalah pergumulan kita bersama di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan kiranya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam bagian ini kita akan belajar tentang sebuah kisah di mana Yesus menunjukkan bahwa dia bukan hanya berkuasa atas alam semesta, tetapi dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus 4 ayat 35 ayat sampai 41. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan di ayat yang 35, Bapak Ibu 36. Oke, sudah bisa ya. Thank you. Oke. Nanti 36 seterusnya sampai ayat 31. Firman Tuhan berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu 1, 2, 3. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dengan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Maka berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak? 41 sama-sama. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar 3 poin yang kita akan pelajari. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Lalu yang kedua, tujuan Yesus dalam mujizat. Lalu yang ketiga, Yesus dan badai terbesar manusia. Kita mulai dari poin yang pertama, Yesus Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, perikop yang kita baca mungkin tidak familiar, sangat familiar bagi kita gitu ya. Kita sudah sering baca di dalam Alkitab tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat, dan salah satu ini adalah bagaimana Yesus meredakan badai di dalam pelayanan. Ya, jadi peristiwa ini terjadi di dalam Markus ini. Peristiwa terjadi ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia seharian pelayanan. Jadi dia mengajarkan orang banyak yang mengikuti dia, termasuk murid-muridnya. Di dalam satu hari yang full itu, Yesus berbicara mengenai perumpamaan, mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu dikatakan bahwa ketika pada hari itu, ketika hari sudah petang, artinya bahwa ini menggambarkan bahwa Yesus sampai malam begitu ya, dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Lalu berkata bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu, ketika saya membaca perikop ini, saya berpikir begini. Kalau saya di dalam pelayanan dari pagi sampai malam begitu, hal apa yang kita lakukan kalau pada malam hari? Ya istirahat dulu begitu ya. Oke, kita istirahat dulu. Mungkin ada yang mau makan silakan, ada yang mau tidur silakan, ada yang mau ngopi silakan gitu ya. Tarik nafas lah, baru lanjutkan perjalanan, betul ya. Tapi ini tidak, setelah selesai pelayanan dikatakan Yesus mengajak mereka, murid-murid itu pada waktu itu lalu pergi pelayanan, menyeberang ke seberang. Nah Bapak Ibu, dalam konteks manusiawi, saya yakin bahwa murid-murid juga itu
capek dan lelah begitu. Tetapi mereka belajar untuk mengikuti apa yang gurunya, yaitu Yesus, untuk pergi ke seberang. Nah, kalau kita baca perikop pasal setelah ini, maka kita akan melihat bahwa perjalanan Yesus, begitu ya, Yesus melanjutkan perjalanan pelayanannya ini bukan dia menghindari kerumunan orang banyak, tidak. Tetapi ada suatu tujuan besar yang Yesus mau tunjukkan kepada murid-murid Yesus, termasuk kepada orang banyak itu, tentang kenapa Yesus harus datang di dalam dunia ini. Yesus harus datang dalam dunia ini. Dan kalau kita melihat bahwa murid-murid itu sama sekali mereka tidak membantah, betul ya. Murid-murid langsung berinisiatif mengikuti apa yang Yesus bicarakan. Jadi waktu Yesus bilang, ayo kita menyeberang, lalu mereka siap, lalu jalan. Tidak ada, mungkin misalkan contoh Petrus, Tuhan tunggu dulu deh, saya lapar nih, saya makan dulu. Tidak, tapi mereka semua mengikuti apa yang Yesus katakan. Nah, tetapi menarik di sini begini. Waktu murid-murid itu berjalan bersama Yesus, walaupun mereka tidak melawan kehendak Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi menarik di sini bahwa tetap saja mereka itu menghadapi badai. Kalau kita pikir-pikir, wah, masa kita ikut Tuhan lalu ada badai begitu ya? Kan Tuhan yang ajak untuk pelayanannya. Masa kita harus hadapi masalah ini? Di ayat kita sudah baca dikatakan apa? Kita pasti binasa begitu. Masa ikut Tuhan lalu ada masalah begitu ya. Nah, tapi di sini kita melihat begini Bapak Ibu. Mengikut Tuhan atau ketaatan kita kepada Yesus Kristus itu tidak berarti bahwa kita bebas dari kesulitan. Sekali lagi, mengikuti Tuhan itu bukan berarti bahwa kita bebas dari kesulitan hidup. Tidak. Nah, banyak orang sekarang begitu Bapak Ibu berpikir bahwa jika kita setia kepada Tuhan maka hidup kita selalu lancar. Tetapi di dalam perikop ini tidak demikian. Walaupun Yesus yang mengajak murid-murid untuk melayani di seberang. Tetapi bahwa mereka menghadapi ketaatan mereka kepada Yesus itu tidak berarti bahwa mereka bebas dari badai. Nah, di sini kita bisa melihat juga seperti ini. Secara bahwa murid-murid itu punya pengalaman, ya. Murid-murid itu mereka punya pengalaman. Tapi kita bisa melihat bahwa di dalam pengalaman itu mereka pun akhirnya ragu dengan pengalaman mereka. Inilah masalah yang terjadi, bahwa mereka itu mengalami sebuah bencana, yaitu mereka diterpa oleh badai. Mereka diterpa oleh badai. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca begitu, latar belakang murid-murid misalnya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka itu adalah seorang nelayan. Lalu dipanggil oleh Yesus menjadi murid Yesus. Berarti mereka itu punya pengalaman, setidaknya mereka punya kemampuan untuk membaca arah angin atau membaca situasi ini. Tetapi di dalam perikop ini dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan. Bahkan mereka berbicara bahwa Yesus kita ini pasti akan binasa nih kalau kamu tidak menolong kami. Nah, di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa terkadang di dalam hidup kita, kemampuan dan pengalaman kita itu tidak cukup untuk mengatasi masalah. Ada saatnya, ada kalanya kita diperhadapkan pada badai yang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa kendalikan. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita merasa cukup dengan pengalaman. Oh, saya punya pengalaman. Kita merasa bahwa kita cukup dengan, oh, saya punya kemampuan, saya punya ilmu pengetahuan. Saya punya dasar yang kuat untuk menghadapi masalah. Tetapi Bapak Ibu, lewat pengalaman ini, lewat perikop ini kita bisa lihat bahwa kita seringkali diperhadapkan dengan badai yang begitu besar. Dan kita seringkali pengalaman kita itu tidak membuat kita untuk akhirnya kita bisa lewat juga. Pengalaman kita, kemampuan kita itu tidak cukup untuk mengatasi masalah yang seringkali datang di dalam hidup kita. Dan ini juga yang dialami oleh murid-murid. Nah, kita belajar bahwa tidak peduli seberapa ahli, seberapa pengalaman kita. Kadang ada situasi dalam hidup kita yang berada di luar kendali kita. Dan itu adalah realita yang terjadi. Dan kita bisa melihat dari perikop ini yang dialami oleh murid-murid bahwa ketika mereka takut, ketakutan mereka itu menghasilkan keraguan atau kepercayaan kepada
Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ketakutan mereka itu, lalu mereka mulai ragu dan keraguan itu menggantikan iman mereka. Mereka yang harusnya percaya kepada Tuhan, yang adalah guru mereka, Tuhan mereka, akhirnya itu diganti dengan keraguan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah seringkali kita juga demikian? Tuhan itu seolah mungkin dalam pergumulan kita, sepertinya Tuhan seolah-olah diam begitu. Kita merasa bahwa kok di dalam permasalahan ini, kenapa tidak ada jawaban dari Tuhan begitu? Atau kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Nah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam masalah yang kita alami, bukan berarti, terkadang itu bukan berarti Tuhan itu diam. Tetapi bahwa di tengah badai itu, Tuhan itu dia ingin supaya kita belajar percaya kepadanya. Tuhan mau agar kita itu belajar percaya kepadanya. Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah datang tak terduga begitu. Kita merasa bahwa kehadiran Tuhan itu tidak cukup nyata bagi kita. Kita merasa mungkin Tuhan mengabaikan kita. Tuhan tidak peduli dengan penderitaan yang kita alami. Tapi padahal Bapak Ibu, Tuhan itu hadir. Tuhan bersama-sama dengan kita di badai sekalipun. Tuhan dia menyertai kita. Bapak Ibu, setelah perjalanan yang panjang ketika mereka menghadapi badai itu, lalu dikatakan bahwa murid-murid itu membangunkan Yesus dengan penuh ketakutan. Lalu Yesus bangun dan Yesus menghardik. Ada sebuah tindakan yang Yesus lakukan. Dengan perkataan Yesus, maka badai dan taufan itu tunduk lewat perkataan Yesus. Yesus berkata, tenanglah, maka badai itu tenang. Di sini kita bisa belajar begini. Dengan perkataan Yesus, kita bisa melihat bahwa dengan perkataan Tuhan Yesus, Tuhan itu menciptakan alam semesta. Kita baca dalam Kejadian bahwa Tuhan menciptakan dengan berfirman, berkata-kata begitu. Tapi dengan perkataan itu pula, Tuhan itu meredakan badai dan danau. Nah ini membuktikan apa? Ini Tuhan sedang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta. Dan kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus, dia meredakan badai ini. Lalu murid-muridnya itu mereka penuh dengan ketakutan di dalam ayat 41. Ayat yang terakhir dikatakan bahwa mereka itu sangat ketakutan, mereka sangat takut. Dan mereka berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat takut di bagian sini. Bukan takut misalnya lihat sesuatu lalu takut lalu lari gitu. Tapi takut di dalam bagian ini. Ini mengarahkan kita kepada, ini mengacu kepada kekaguman, ketakjuban tentang apa yang Yesus lakukan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, inilah sebuah kisah mujizat yang Yesus kerjakan di dalam pelayanannya bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu pertanyaannya begini, apa tujuan dari semua mujizat yang Yesus kerjakan di dalam perjalanan pelayanannya? Kita masuk dalam poin yang kedua. Tujuan Yesus dalam mujizatnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan Yesus, tujuan dari mujizat itu, tujuan dari semua mujizat yang Yesus lakukan, itu bukan sekedar hanya menunjukkan tentang kuasanya atas alam semesta, atas segala sesuatu. Tetapi bahwa Yesus itu, dia sedang menyatakan tentang siapa dirinya sebenarnya. Dia telah menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Dan ini kita bisa melihat Bapak Ibu, di dalam perikop-perikop setelah ini, itu dikatakan bahwa ketika Yesus menunjukkan kuasanya atas alam semesta yang kita bahas sekarang. Lalu di dalam pasal selanjutnya, di situ dikatakan bahwa Yesus dia mengusir roh jahat dari orang gerasa. Di sini Yesus menunjukkan kuasanya atas roh-roh jahat. Lalu di dalam perikop setelah itu Yesus menunjukkan kuasanya atas sakit penyakit dan juga atas kematian. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu,
Di sini kita ini menunjukkan bahwa Yesus itu, dia datang bukan sekedar hanya guru moral yang memberikan pengajaran moral yang baik. Tetapi dia datang, dia menunjukkan tentang dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas roh-roh jahat, atas penghulu-penghulu udara, atas semua yang ada di dalam dunia ini maupun yang ada di udara. Dan di sini Yesus datang, dia menunjukkan bahwa dia itu berkuasa atas segala sakit penyakit dan kematian manusia. Dengan kebangkitan ini, Yesus menyatakan bahwa dialah sang kehidupan yang datang ke dalam dunia. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya mendapatkan satu ayat di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi sama-sama kita baca, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua mujizat yang dilakukan Yesus bukan sekedar hanya menunjukkan bahwa dia bisa melakukan mujizat, atau dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang baik, Allah yang baik, yang bisa melakukan mujizat, yang bisa memberikan teladan yang baik tentang ketaatan, tentang kasih. Tetapi jauh lebih penting bahwa apa yang Yesus lakukan, mengapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Sebenarnya semua itu, segala mujizat yang dilakukan, ini sebenarnya menunjukkan bahwa dialah Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Anak Allah yang diutus ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, maka kita bisa melihat kisah yang kita belajar bersama-sama ini. Kisah Yesus meredakan badai di Danau Galilea ini bukan sekedar hanya mendemonstrasikan kuasa Tuhan atas alam. Tetapi inilah gambaran misi besar Allah sejak dari penciptaan sampai kepada kedatangan Kristus, sampai kepada penyaliban Kristus. Ini adalah sebuah rangkaian yang panjang tentang karya keselamatan yang Yesus ingin kerjakan bagi dunia ini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya ini menceritakan tentang siapa dia yang kita sembah, yang kita layani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita masuk di dalam poin ketiga. Apa yang Yesus lakukan? Yaitu Yesus dan badai terbesar. Jika kita sudah mengerti bahwa Yesus datang bukan sekedar hanya memberikan nasihat yang baik, memberikan kita motivasi-motivasi untuk bagaimana hidup, tapi dia datang untuk memberikan hidup kepada kita. Bapak Ibu, pertanyaannya begini, apa badai terbesar di dalam hidup kita? Apa badai terbesar dalam hidup kita? Bapak Ibu, mungkin badai hidup kita itu datang mungkin melalui banyak bentuk. Bisa saja bentuk di dalam masalah ekonomi. Mungkin masalah kita itu dalam bentuk relasi kita. Atau badai hidup itu bisa saja masalah tentang diri kita sendiri. Berjuang, bergumul. Atau masalah kesehatan kita. Atau badai itu bisa saja kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Masalah itu bisa dalam banyak bentuk. Tapi Bapak Ibu, itu bukan badai terbesar kita. Itu hanyalah badai yang kita alami di dalam dunia ini yang sementara saja. Lalu apa badai terbesar kita? Badai terbesar kita yaitu murka Allah atas dosa kita. Inilah badai terbesar kita. Dan badai terbesar ini tidak dapat diredakan dengan satu kata. Tapi badai terbesar ini harus dihadapi dengan pengorbanan, yaitu mengorban Yesus sendiri, memberikan dirinya bagi kita. Maka Bapak Ibu, ada satu penulis teolog, dia katakan, di Egerton ini dia bilang begini, jika, ini tulisannya agak kecil ya, kita menyimak bersama-sama. Jika Tuhan merasa
bahwa kebutuhan terbesar kita adalah ekonomi, maka dia akan mengirim seorang ekonom yang tahu tentang ekonomi. Jika Tuhan itu merasa bahwa kebutuhan terbesar kita adalah hiburan, maka dia akan mengirim kepada kita seorang pelawak atau seniman yang bisa menghibur kita. Jika Tuhan merasa bahwa kebutuhan terbesar kita adalah stabilitas perekonomian, politik, maka dia akan mengirim kita seorang politisi. Dan jika Tuhan merasa bahwa kebutuhan terbesar kita itu adalah kesehatan, maka dia akan mengirim kita seorang dokter. Jadi kita tidak sakit-sakit begitu. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa kebutuhan terbesar kita adalah dosa kita, keterasingan kita, keterputusan hubungan kita dengan Tuhan, dengan dirinya, pemberontakan kita, kematian kekal kita. Dan itu Tuhan tahu bahwa itulah kebutuhan terbesar kita. Sehingga dia mengutus anaknya, seorang juru selamat, untuk datang memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan bukankah ini yang dilakukan oleh Allah bagi kita semua? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Yesus tidak hanya tinggal saja di sorga, tapi dia datang ke dalam dunia. Dia menebus kita yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita bisa melihat Yesus datang, dia mengambil rupa manusia. Dia harus menanggung semua badai yang dialami oleh manusia. Dia tidak menghindari badai itu, tetapi dia masuk di dalam badai itu. Dan dia menanggung semua murka Allah, badai terbesar di dalam hidup kita. Dan itulah yang Allah kerjakan di atas kayu salib. Itulah yang Allah kerjakan di atas kayu salib. Bapak Ibu, di kayu salib, Yesus itu harus menghadapi badai murka Allah. Supaya apa? Supaya setiap kita itu bisa menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, damai sejati dengan dirinya. Maka Bapak Ibu, ketika kita melihat kepada salib Kristus, kita melihat bahwa dosa itu adalah kekejian di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat salib adalah, kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan betapa seriusnya dosa di hadapan Allah. Tetapi Bapak Ibu, di saat yang bersamaan, salib juga menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Ada kabar buruk, tetapi ada kabar baik. Kabar buruk bahwa dosa itu sangat buruk di hadapan Tuhan. Dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi kabar baiknya, di atas kayu salib itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita. Salib ini menunjukkan kasih Yesus yang terbesar. Dia tidak meninggalkan kita di tengah badai itu, tapi dia mengorbankan dirinya supaya sekali lagi kita semua bisa menikmati damai dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya dia mati, tetapi Yesus dia bangkit. Yesus bangkit, dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia mengalahkan dosa. Dia mengalahkan dosa, kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Dan dia mengalahkan maut ditaklukkan. Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan. Dan melalui kebangkitannya ada pengharapan bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, kita memiliki jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengannya. Inilah Injil Bapak Ibu. Apa yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita, itulah yang menolong kita, yang memampukan kita, yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang banyak pergumulan ini. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu, karena Injil, karena apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Karena Kristus telah mati, dia telah bangkit, dia telah memberikan keselamatan bagi kita. Kita telah dipersatukan dengannya dalam kematian dan kebangkitannya. Maka Bapak Ibu, tidak ada satupun, Roma berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu masalah pergumulan yang kita hadapi,
tidak akan memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan sudah sempurna di atas kayu salib. Karena Injil, karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi setiap kita, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini tidak secara kebetulan, bukan secara kebetulan. Tetapi bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini ada dalam pemeliharaan tangan Bapa yang penuh kasih. Di dalam pemeliharaan Bapa yang penuh kasih. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan. Ketakutan tidak menguasai kita lagi. Kita mungkin khawatir tentang masa depan kita. Kita mungkin khawatir tentang kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mempercayakan Kristus di dalam diri kita, Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan itu. Dia merangkul kita, Dia memeluk kita, dan sudah berkata, jangan takut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja, tapi karena Injil, karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus, maka kita melihat penderitaan itu bukan menjadi sebuah hukuman. Tapi kita melihat itu sebagai sarana Tuhan, alat Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa di dalam Kristus. Serupa dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam situasi yang kita alami apapun itu, kita mampu berkata seperti Rasul Paulus berkata, bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita, ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan kita, kita tidak hanya berbicara tentang Yesus Kristus itu adalah teladan moral yang baik. Sekali lagi, Dia bukan hanya seorang yang melakukan kebaikan yang harus patut kita contohi kebaikannya. Tidak sampai di situ. Satu hal yang terpenting, bahwa kita harus mempercayakan Dia. Dialah Tuhan, Dialah juru selamat kita secara pribadi. Jika kita percaya kepada Tuhan hanya sebatas teladan moral, maka hari ini banyak orang yang begitu baik yang memberikan teladan moral bagi kita. Betul ya? Banyak orang, banyak motivator-motivator yang memberikan kita bagaimana tips untuk hidup baik, bagaimana kita hidup lebih baik lagi dalam dunia ini. Tapi Yesus tidak hanya sekedar sampai di situ. Yesus melampaui apa yang manusia lakukan. Yaitu Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia benar-benar Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dia adalah Juru Selamat kita. Inilah sumber penghiburan kita, inilah sumber kekuatan kita. Dan inilah sebuah kekuatan bagi kita. Untuk kita bisa melihat bahwa ada penghiburan besar bagi kita untuk mengingat siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani, siapa yang kita imani saat ini. Dialah Tuhan untuk kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Selama ini Tuhan seperti apa yang kita imani? Selama ini Tuhan seperti apa yang kita kenal? Kiranya lewat perenungan ini kita kembali diteguhkan lagi. Melihat Yesus bukan hanya sebagai penolong di dalam kesusahan kita. Bukan hanya sebagai penghibur di dalam kesedihan yang kita alami. Tapi Dia kita jadikan Raja segala Raja, Tuhan atas hidup kita, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, meneguhkan setiap kami, memberikan kami kekuatan
Dan kiranya anugerah Tuhan yang akan terus menolong, yang akan terus memampukan setiap kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mempercayakan seluruh hidup kami kepada tangan yang kekal. Tolonglah kami Tuhan untuk melihat Tuhan, untuk mempercayai Tuhan bukan sebagai penolong kami di saat kami susah, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Engkaulah Mesias, Sang Juru Selamat kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin.